Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 29 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu serta mendengarkannya, kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonuwu. Silahkan, Saudari Carla. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan hari ini, Penglihatan Kemuliaan. Ayat inti, Wahyu 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jika jemaat mau mengenakan jubah kebenaran Kristus, menarik semua ikatan persekutuan dengan dunia, akan ada di hadapannya fajar dari hari yang cerah dan mulia. Janji Allah kepadanya akan berdiri teguh sampai selama-lamanya. Ia akan menjadi baginya suatu keunggulan yang kekal, suatu kesukaan dari banyak keturunan. Kebenaran terlewatkan oleh mereka yang menghinakan dan menolaknya akan menang. Meskipun kadang-kadang tampaknya diperlambat, kemajuannya tidak pernah dihambat. Bila pekabaran Allah menemui perlawanan, Ia memberi kepada jemaat tenaga tambahan supaya dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar. Dianugerahi dengan tenaga ilahi, itu akan memotong jalan melalui rintangan dan kemenangan yang terkuat atas setiap rintangan. Apakah yang menunjang anak Allah selama hidupnya bekerja keras dan berkorban? Ia melihat hasil-hasil kerja keras dari jiwanya dan merasa puas. Melihat kepada kekekalan, ia memandang kebahagiaan mereka yang melalui kerendahannya telah menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Telinganya mendengar teriakan orang-orang tebusan. Ia mendengar yang ditebus itu menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Kita boleh mempunyai suatu pemandangan tentang masa depan kebahagiaan surga. Dalam kitab suci, dinyatakan khayal-khayal tentang kemuliaan yang akan datang, pemandangan yang digambarkan oleh tangan Allah, dan keadaan-keadaan ini sangat berharga kepada jemaatnya. Oleh iman, kita boleh berdiri di ambang kota yang kekal, dan mendengar sambutan yang sangat ramah yang diberikan kepada mereka yang dalam kehidupan ini bekerja sama dengan Kristus, menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menderita karena namanya. Sebagai perkataan diucapkan, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku," mereka membuangkan mahkota mereka pada kaki penebus sambil berseru, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan puji-pujian. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Matius 25 ayat 34, Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Di sanalah orang-orang tebusan menghormati mereka yang memimpinnya kepada Juru Selamat, dan semuanya bersatu dalam memuji Dia yang mati, supaya umat manusia boleh mempunyai hidup yang terukur dengan kehidupan Allah. Pertempuran sudah selesai, kesusahan dan pergumulan sudah berakhir. Nyanyian kemenangan memenuhi segenap surga, sedang orang-orang tebusan memetik nada yang menggembirakan, "Layaklah, layaklah anak domba yang telah tersembelih dan hidup lagi, seorang pemenang yang jaya." Dikutip dari Alfa dan Omega
jilid 7, halaman 506 dan 507. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus saat melayani di dunia ini memandang ke masa kekekalan dan melihat hasil kerja kerasnya dan merasa puas. Inilah yang menunjang Yesus selama pelayanannya di dunia ini. Dan kita pun dapat memiliki pandangan yang sama, yaitu memandang kepada masa kekekalan oleh iman, asal dalam hidup kita di dunia ini, kita bekerja sama dengan Kristus, serta menganggap adalah suatu kehormatan bila menderita oleh karena namanya. Bagaimana caranya bekerja sama dengan Kristus? Mari kita lihat pengalaman para rasul berikut ini. Terdapat dalam Kisah Para Rasul halaman 501 paragraf 1 yang berkata, Kristus telah menyatakan diri sendiri kepada mereka dan kepadanya mereka memandang untuk tuntunan. Kepada para rasul pada zaman jemaat mula-mula, Yesus menyatakan dirinya sendiri kepada mereka dan para rasul memandang kepada Yesus untuk menerima tuntunan. Bagaimana caranya Yesus menyatakan dirinya? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Manuskrip Ulysses volume 3 halaman 80 paragraf 2 menjelaskan. Setelah kenaikannya kepada Bapanya, dia kembali menyatakan dirinya kepada para muridnya. Setelah ini mereka yang menyalibkan Kristus tercengang melihat keberanian para murid dan mendengar instruksi luar biasa yang mereka berikan kepada orang-orang, mengetahui mereka adalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka telah bersama Yesus dan telah belajar dari Dia. Pelajaran dari para rasul ini diturunkan kepada kita, dan ketika kita terhubung dengan Allah, terang yang diberikan kepada para rasul akan diberikan kepada kita. Jadi, meskipun Yesus sudah kembali kepada Bapanya, namun Yesus menepati janjinya dalam Yohanes 14 ayat 18, di mana Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Serta dia menggenapi janjinya dalam Matius 28 ayat 20 yang berbunyi, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan oleh karena kehadiran Kristus dalam hidup para rasul, telah membuat mereka berani mengabarkan kebenaran, meski mereka bukanlah orang-orang yang berpendidikan. Pengalaman yang sama boleh menjadi bagian kita, asal kita terhubung kepada Allah, maka terang yang diterima para rasul menjadi bagian kita. Terang apa yang dimaksudkan? Gospel Workers edisi 1892, halaman 45 paragraf 1 menyatakan, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitasnya, pengawetannya, dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Terang yang dimaksudkan adalah Roh Kristus, sebab memang Yesus hadir kembali dalam hidup umatnya melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Mengapa Roh Kristus disebut terang? Karena Yesus sendiri disebut terang dunia. Terang ini adalah Roh Kristus, dapat menjadi bagian kita bila kita terhubung dengan Allah. Nah, siapakah Allah yang Roh Nubuat maksudkan? Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus itu sendiri. Sebab Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang dikatakan kepadanya, telah kamu dengar daripadaku. Bisa baca dalam Kisah 1 ayat 4. Nah, apakah janji Bapa tersebut? Dalam ayat 8 Yesus berkata, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus adalah terang atau kuasa yang Bapa janjikan itu, dan itu adalah Roh Kristus itu sendiri. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, Review and Herald September 13, 1868, paragraf 7 yang berbunyi, Kepada para rasul dan nabi, Kristus menyatakan dirinya dan memberi terang untuk waktu mereka. Orang-orang suci zaman dulu berjalan bersama Tuhan.
Orang-orang beriman ini menjalani kebenaran yang diungkapkan kepada mereka untuk waktu mereka. Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada para rasul dan memberi terang, yaitu Roh-Nya kepada mereka. Yesus tidak hadir melalui oknum lain yang bukan dirinya. Jadi, pada hari Pentakosta, Yesus itu sendiri yang datang dan menyatakan dirinya kepada para rasul dan jemaat mula-mula. Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 62 tahun 1902 paragraf 13 yang berkata, pada hari Pentakosta yang tak terbatas mengungkapkan dirinya dalam kuasa kepada jemaat. Oleh Roh Kudus-Nya, Dia turun dari ketinggian surga seperti tiupan angin keras ke dalam ruangan tempat para murid berkumpul. Pada hari Pentakosta, Yesus turun melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kudus-Nya Yesus Kristus yang disebut Roh Kristus. Melalui kehadiran Roh-Nya, Yesus bekerjasama dengan para rasul dan umat-umatnya. Perhatikan, kutipan ini ditulis Nyonya White pada tahun 1902 atau 4 tahun setelah buku Kerinduan Segala Zaman terbit tahun 1898. Nah, menurut Gereja Advent yang sekarang ini, Nyonya White berubah dari non-trinitas menjadi trinitas gara-gara buku Kerinduan Segala Zaman. Apakah benar? Kita lihat dari kutipan ini, pernyataan itu tidak benar. Kutipan ini membuktikan bahwa Nyonya White tidak berubah. Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Yesus yang turun melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, dan Nyonya White menyatakan bahwa yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Apakah kehadiran Kristus hanya pada hari Pentakosta? Tentu tidak. Dia berjanji menyertai sampai akhir zaman. Karenanya kehadirannya terus menyertai kita. Perhatikan Nyonya White tuliskan dalam manuskrip 92 tahun 1891 paragraf 11 yang berkata, adalah pada hari Sabat Tuhan, hari Tuhan, Kristus menyatakan dirinya kepada Yohanes. Ini adalah peristiwa Yesus bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos. Inilah salah satu bukti bahwa Yesus sendiri yang hadir dan bekerja sama dengan para rasul dan umat-umatnya. Dan Yesus hadir melalui kehadiran Roh-Nya. Perhatikan, kutipan ini tulis tahun 1891 atau 7 tahun sebelum buku Kerinduan Segala Zaman terbit. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White sama sekali tidak berubah. Sebelum terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman dan sesudah terbitnya buku tersebut, Nyonya White tetap sama bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri dan bukan Allah Roh Kudus. Nyonya White tidak mengajarkan untuk umat Allah bekerja sama dengan Allah Roh Kudus. Oh tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Kita baca kembali kutipan dari renungan hari ini. Pulang ke rumah halaman 384 paragraf 3 yang berbunyi, oleh iman, kita boleh berdiri di ambang kota yang kekal dan mendengar sambutan yang sangat ramah yang diberikan kepada mereka yang dalam kehidupan ini bekerja sama dengan Kristus, menganggapnya suatu kehormatan untuk menderita karena namanya. Mereka yang bekerja sama dengan Kristus dalam kehidupan sekarang ini di dunia ini, yang akan berdiri di ambang pintu Yerusalem baru dan menerima sambutan Yesus Kristus. Jadi, bila mana mau selamat, bekerja samalah dengan Kristus, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hidup kita. Tidak ada ajaran Alkitab dan Roh Nubuat yang menyatakan bahwa kita harus bekerja sama dengan Allah Roh Kudus. Tidak ada. Mereka yang bekerja sama dengan Kristus dalam kehidupan sekarang ini di dunia ini, yang akan memandang oleh iman, berdiri di ambang pintu Yerusalem baru dan menerima sambutan Yesus Kristus. Jadi, mau selamat, bekerja samalah dengan Kristus, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hidup kita. Tidak ada ajaran Alkitab dan Roh Nubuat yang menyatakan bahwa kita harus bekerja sama dengan Allah Roh Kudus. Tidak ada. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan untuk kita bekerja sama dengan Kristus. Dan Kristuslah yang menyatakan dirinya kepada kita melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus.
hanya mereka yang bekerja sama dengan Kristus yang dapat melihat kepada kemuliaan. Hanya mereka yang bekerja sama dengan Kristus yang rela bekerja keras dan berkorban. Sebab hanya mereka yang bekerja bersama Yesus yang dapat memandang kepada kekekalan dan melihat hasil kerja keras Kristus dan merasa puas. Kenapa yang bekerja keras adalah Kristus dan kita melihat dan merasa puas? Karena memang itulah hasil kerja Kristus. Itu bukan hasil usaha kita. Itu semua adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Kita adalah alatnya untuk menyatakan kebenaran dan terang kepada sesama. Maukah saudara bekerja sama bersama dengan Kristus? Saya yakin banyak yang mau. Tetapi tantangannya adalah, ingat bahwa kita bekerja sama dengan Kristus adalah dengan menerima kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus dalam hati kita. Adakah kita mau? Kita bukan bekerja sama dengan Allah Roh. Kita bekerja sama dengan Kristus dengan menerima Roh-Nya Kristus. Sebab itulah pengalaman para rasul dan jemaat mula-mula, dan itu bisa menjadi pengalaman kita sekarang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik dan penting bagi kami, agar kami bekerja sama dengan Kristus dan bukan yang lain. Karena hanya mereka yang bekerja sama dengan Kristus yang dapat memandang kepada kekekalan, dan oleh iman memandang berdiri di pintu gerbang surga untuk menerima sambutan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Tolong kami ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh bekerja bersama Yesus di dunia ini. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.